tak terbayangkan. Dari sebuah cermin yang memantulkan mimpi, dari seorang anak yang tumbuh dan mulai mencari jalan hidupnya. Dunia yang dulu terasa jauh, kini ada di genggaman. Universitas Terbuka hadir membuka jalan bagi siapa saja, dari mana saja, untuk terus belajar dan berkembang. UT menawarkan fakultas dan jurusan yang beragam untuk menjangkau segala minat dan potensi. Tak hanya itu, UT juga berkomitmen pada pelestarian lingkungan dengan menerapkan konsep Green University yang dilengkapi fasilitas ramah lingkungan. Ribuan mahasiswa tersebar di berbagai wilayah, dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga luar negeri. Ini membuktikan bahwa di UT, belajar bukan lagi soal tempat atau waktu, melainkan tentang kesempatan yang terbuka luas untuk semua orang. Di Universitas Terbuka, teknologi bukan sekedar alat, tapi jembatan yang menghubungkan mimpi dengan kenyataan. Berbagai inovasi pembelajaran dihadirkan, mulai dari tutorial berbasis AI, siaran radio, UT TV, hingga dunia virtual dan metaverse. Bahkan terdapat sistem ujian yang fleksibel dan inklusif. UT memastikan akses pendidikan menjangkau seluruh pelosok, dari kota hingga desa. Dosen dan tutor UT hadir melalui layar, suara, dan ruang digital. Dengan teknologi, menjangkau yang jauh, menguatkan yang ragu, membimbing setiap mahasiswa menuju ilmu tanpa batas waktu, tanpa jarak yang menghalangi. Universitas Terbuka memiliki 775 dosen tetap yang tersebar di seluruh Indonesia, serta memiliki 35 profesor dengan target peningkatan 2,5% per tahun. UT juga didukung oleh ribuan tutor aktif yang memfasilitasi pembelajaran. Setiap langkah kecil yang konsisten, lambat laun menjelma menjadi pencapaian besar. Universitas Terbuka tak hanya tumbuh, tapi terus membuktikan kualitasnya. Prestasi demi prestasi diraih, penghargaan dan akreditasi menjadi bukti bahwa kualitas tak pernah diragukan dan komitmen terhadap pendidikan terus dijaga. Inovasi lahir bukan sekedar pembeda, namun sebagai jawaban atas kebutuhan belajar yang terus berkembang. Dari teknologi pembelajaran terkini hingga sistem yang lebih ramah dan inklusif, semua dirancang agar pendidikan dapat menjangkau ke semua lapisan. Terbukti, berbagai terobosan ini telah berhasil memperoleh sejumlah paten. Pendidikan adalah kehidupan yang terus hidup. Mari kita jadikan ilmu sebagai bentuk eksistensi diri kita sebagai manusia yang terus ingin belajar. Semoga cita-cita kita semuanya untuk menjadi mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka ini akan lahir sebagai manusia-manusia yang hebat.
Harapan saya buat mahasiswa UT jangan pernah kecil hati dan jangan pernah patah semangat, dan mudah-mudahan membuat kita komit untuk bisa menyelesaikan perkuliahan di UT. Semangat terus! Harapannya semoga universitas terbuka di era globalisasi ini dan juga di era digital tetap berkualitas dan tetap menjangkau yang tidak terjangkau. Pendidikan berkualitas di Indonesia terus merambah kemana-mana. Di balik langkah kecil seorang anak, tersimpan mimpi yang begitu besar. Bukan tentang kemewahan, bukan tentang harta, tapi tentang ilmu, cahaya yang mampu mengubah masa depan. Terkadang ingatan membawa kita kembali ke awal, ke masa saat dunia adalah taman bermain yang luas dengan penuh rasa ingin tahu. Dan lihatlah kini, semangat kegembiraan dan rasa ingin tahu itu telah mengantarkannya menjadi bagian dari sebuah perjalanan besar. Perjalanan yang ia jalani di Universitas Terbuka, tempat impian dan potensi tak pernah berhenti bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Agus Priyanto MSI selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Terbuka. Yang kami hormati Ibu Yudit Alexandrina Franz, SOS MA, selaku narasumber sekaligus dosen Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Terbuka. Para Bapak Ibu dosen di Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Terbuka, serta teman-teman mahasiswa ilmu administrasi bisnis dimanapun Anda berada. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan webinar Buka Mata Ilmu Administrasi Bisnis dengan tema Tips dan Trik Menghadapi Ujian. Kegiatan ini merupakan bagian dari program studi sebagai wujud nyata komitmen dari Universitas Terbuka dalam mendukung keberhasilan akademik bagi para mahasiswa. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan himne Universitas Terbuka, lalu ada sambutan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber, lalu ada sesi tanya-jawab, dan penutup. Baik, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah, membaca doa. Berdoa selesai. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya serta himne Universitas Terbuka. Silakan bisa dengan posisi siap dan mendengarkan dengan saksama di tempat masing-masing.
Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Terbuka kepada Bapak Dr. Agus Prianto MSI. Waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih, Mbak Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar jelas, Pak. Oke, baik. Yang saya hormati teman-teman dosen Prodi Ilmu Administrasi Bisnis FISIP UT, yang saya hormati narasumber kita, khususon Ibu kita yang cantik, Ibu Judith Franz, yang saya banggakan para mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Universitas Terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari ini, pagi ini, kita diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat, sehingga bisa bertatap muka dalam acara Sapa Prodi dengan tema Tips and Trick Menghadapi Ujian. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara Sapa Prodi ini. Jadi kegiatan Sapa Prodi ini kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap semester. Jadi satu semester kita akan tiap semester akan mengadakan Sapa Prodi. Nah, untuk pagi ini kita akan mengambil tema tip and trick ujian karena memang momennya ini sangat erat kaitannya dengan ujian. Baik teman-teman, namun sebelumnya perlu kami informasikan ada kabar yang menggembirakan buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah bahwa berdasarkan hasil asesmen lapangan akreditasi program studi dari LAMSPAK, program studi Ilmu Administrasi Bisnis UT mendapat akreditas unggul. Nah, ini menjadi kebanggaan buat kita semua. Kemudian teman-teman,
terkait dengan ujian, ini perlu kami ingatkan bahwa ujian ini penting buat teman-teman, terutama untuk mata kuliah yang umum. Karena apa? Ya, meskipun teman-teman udah melakukan tutorial dan tutorial nilainya bagus, tetapi teman-teman harus mengikuti ujian UAS. Karena apa? Ya, karena nilai tutorial tidak akan berkontribusi apabila nilai UAS-nya di bawah 30%. Jadi syarat agar teman-teman bisa lulus mata kuliah ya harus lulus UAS untuk semester ini. Jadi jangan terlena oleh tutorial. Meskipun nilai tutorial bagus, tapi teman-teman sudah tetap harus bersiap-siap yang mempersiapkan diri untuk mengikuti UAS. Karena apa logikanya? Ketika teman-teman sudah ikut tutorial, otomatis penguasaan materinya akan jauh lebih baik dan lebih siap dalam menghadapi tutorial, dalam menghadapi ujian. Ya, jadi itu pesan dari saya. Jadi kadang-kadang banyak mahasiswa yang protes. Saya tutorial nilainya bagus, tapi untuk ujiannya nilai akhir mata kuliah kok jelek. Nah, ternyata setelah dilacak nilai UAS-nya di bawah 30%. Nah, itu untuk menulis akan mendapat nilai E. Jadi nilai E itu bukan berarti nol, tapi nilai E itu karena teman-teman tidak menjangkau untuk nilai D terakhir, nilai minimal lulus. Seandainya nilai minimal lulus 55, teman-teman itu bisa jadi 54. Nah, 54 itu sudah di bawah 55, jadi teman-teman dinyatakan nilai E. Gitu ya. Jadi kalau nilai E bukan berarti nilainya nol skornya, tapi punya skor cuma tidak mencukupi untuk persyaratan lulus. Terus yang kedua, ini untuk tahun ini kita ada beberapa skema ya. Ada skema UTM, ada UU, dan ada juga UEM. UUM. Nah, seperti apa teman-teman kiat-kiat untuk mengikuti ujian nanti akan dijelaskan, dijabarkan dengan lengkap oleh narasumber kita, Ibu Judith Frans. Ya, oke. Jadi karena untuk mencegat waktu dan saya lihat mahasiswa sudah sangat antusias untuk mendengarkan paparan dari Ibu Judith, maka sambutan dari saya cukup sekian. Selamat mengikuti Sapa Prodi dan saya berdoa semoga teman-teman nanti berhasil atau sukses dalam mengikuti UAS nanti. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Agus Prianto, MSI, atas sambutannya untuk teman-teman mahasiswa pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Judith Alexandrina Frans, SSMA. Kepada Ibu Judith, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Reski, terima kasih Pak Guspi untuk kesempatannya. Selamat pagi, salam sehat buat kita sekalian, dan selamat pagi dan sukses selalu untuk teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung dalam kegiatan acara kita hari ini. Saya izin share screen. Mohon feedbacknya Bu Rizky, apakah sudah? Sudah terlihat itu. Bisa di-post screen. Ya, sudah? Ya, baik. Teman-teman mahasiswa, kita akan memasuki momen ujian kurang lebih 10-14 hari dari sekarang ya. Untuk ujian tatap muka itu akan kita laksanakan di tanggal 20 Juni nanti. Satu hari saja ya untuk ujian tatap muka di semester ini hanya dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 20 Juni. Dan selanjutnya kita akan ada 3 minggu berturut-turut kurang lebih 3 minggu
untuk ujian online-nya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah teman-teman sudah siap untuk menghadapi ujian yang akan kita laksanakan nanti di tanggal 20 Mei sampai di awal Juli nanti. Nah, ini ada beberapa tips dan strategi dalam menghadapi ujian nanti. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam tips dan trik, saya hanya ingin highlight ya, memberikan beberapa terkait dengan tantangan utama yang sering teman-teman hadapi dalam proses belajar mandiri. Yang pertama itu adalah bahwa adanya perubahan budaya belajar. Pada saat teman-teman bergabung ke UT, mau tidak mau ada proses perubahan budaya belajar. Yang tadinya dari TK, bahkan mungkin dari PAUD ya, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA itu, kita terbiasa belajar dalam kelas, di mana ada guru yang mendampingi. Kita dipaksa harus dalam kelas, bahkan dalam tugas pun kita dipaksa oleh guru untuk submit. Kalau dulu zaman saya sekolah, kalau tidak kumpul tugas, berarti tidak boleh masuk ke dalam kelas. Nah, perubahan budaya belajar ini pada saat teman-teman masuk ke UT, teman-teman dihadapkan pada sistem belajar mandiri, di mana konsep mandiri dalam hal bahwa komitmen, inisiatif untuk belajar itu harus dari diri teman-teman sendiri. Tutor itu tidak bisa mendorong teman-teman untuk belajar, karena apa? Pada saat teman-teman menjadi mahasiswa UT, mau kumpul tugas, mau tidak kumpul pun tutor tidak akan marah, atau mungkin mengancam bahwa yang tidak kumpul tugas tidak boleh masuk ikut tutorial. Jadi benar-benar adalah proses perubahan budaya belajar yang mana inisiatif dan komitmen untuk belajar harus dari diri teman-teman. Kemudian tantangan yang kedua adalah komitmen dan manajemen waktu belajar mandiri. Mungkin teman-teman sudah membuat jadwal belajar yang sangat indah, ditempel di mungkin di meja belajar atau dipin di tempat kita bekerja, di kubikal kita pin untuk jadwal belajar. Namun kalau kita tidak komitmen untuk melaksanakan jadwal tersebut atau kita menunda-nunda untuk belajar, nah kemungkinan tiba-tiba teman-teman dihubungi oleh UT daerah di mana teman-teman bergabung bahwa 1 minggu lagi akan ujian, silakan teman-teman mencetak kartu tanda peserta ujian. Ya, jadi tantangan yang kedua adalah bahwa kita harus komitmen dan mau belajar sesuai dengan jadwal yang sudah kita susun. Dan kemudian masih yang kedua adalah sulit membagi waktu. Kita tahu bahwa teman-teman mahasiswa UT itu banyak yang sudah bekerja. Di samping sudah bekerja, mungkin ada juga yang sudah berkeluarga. Nah, disinilah momen bagaimana kita memanage waktu sebaik-baik mungkin. Apakah ada waktu untuk keluarga, waktu untuk belajar, waktu untuk bersosialisasi, dan bahkan kita juga harus memikirkan waktu untuk diri sendiri. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, me time. Kita harus punya me time yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Nah, ini adalah tantangan yang harus kita lewati, bagaimana kita memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian tantangan yang ketiga adalah kurang informasi dan arahan. Ini dari sisi mahasiswa, seringkali kami dapati bahwa, Ibu, saya tidak tahu ada informasi ini, saya tidak tahu bahwa akan ada kegiatan ini. Karena apa? Kita ternyata tidak memanfaatkan channel-channel informasi yang sudah disediakan oleh UT maupun UT daerah. Teman-teman bisa surfing, bisa browsing di website UT, di website UT daerah, di website Prodi, untuk mengetahui informasi apa saja yang bisa teman-teman dapatkan terkait dengan proses pembelajaran di Universitas Terbuka. Sehingga apa? Sehingga kita tidak terlewat informasi atau bahkan kita tidak tahu apa yang harus kita siapkan. Kemudian tantangan yang terakhir bahwa ada tantangan isolasi, karena kita belajar mandiri, belajar dari mana saja, kita tidak berada dalam satu ruangan yang sama, kecuali yang mengambil skema tutorial webinar, kita bisa berada dalam secara daring ya, dalam ruangan yang sama.
Namun seringkali teman-teman berada di merasa bahwa kita sendiri, tidak ada tutor, tidak ada orang UT daerah, bahkan secara pribadi kadang-kadang menghubungi UT susah, menghubungi UT daerah susah. Jadi kami kesulitan nih, padahal banyak sekali channel, saluran informasi dan komunikasi yang bisa teman-teman akses untuk mengeliminasi atau setidaknya mengurangi kesulitan-kesulitan yang teman-teman alami tadi. Nah, kapan kita harus mempersiapkan ujian? Ya, ada 3 tahap sebenarnya teman-teman. Jauh hari sebelum ujian, kemudian pada saat mendekati hari pelaksanaan ujian, dan saat sebelum ujian. Nah, di sini ada quote nih, semakin cepat menyadari, semakin baik persiapan. Nah, kita bahas satu persatu strategi ini. Nah, ini adalah strategi atau tips dari jauh hari sebelum ujian, pada saat mendekati, dan pada saat akan menghadapi ujian. Ada beberapa strategi ya teman-teman yang saya ambil. Yang pertama adalah buat rencana belajar, kemudian pahami format dan kisi-kisi ujian, gunakan teknik belajar dan membaca efektifnya, kemudian buat rekaman hasil baca, manfaatkan kelompok belajar dan forum diskusi, dan persiapkan mental dan fisik untuk menghadapi ujian. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama, buat rencana belajar. Nah, ini di awal, pada saat teman-teman bergabung ke UT, harusnya teman-teman sudah pernah mendapatkan LPKBJJ ya, OSMB dan PKBJJ, Orientasi Studi Mahasiswa Baru, dan pemantapan kemampuan belajar mandiri. Nah, OSMB dan PKBJJ ini, teman-teman, ada materi juga terkait dengan bagaimana teman-teman bisa menyusun rencana belajar dalam satu semester. Nah, saya coba highlight beberapa bagaimana kita membuat rencana belajar. Yang pertama, kita pecah materi. Bahan ajar atau modul UT itu kan banyak, tergantung dari jumlah SKS-nya ya, teman-teman. Kalau 2 SKS itu berarti ada 6 modul yang harus kita pelajari untuk satu mata kuliah. Kalau 3 SKS ada 9 modul, kalau 12 SKS itu ada, kalau 4 SKS itu ada 12 modul. Nah, triknya bagaimana? Kita pecah materi, kita bagi bahan ajar atau modul tersebut menjadi target-target kecil untuk mingguannya, bagaimana kita harus belajar. Kita juga bisa gunakan kalender. Kalender ini kita tandai kapan mulai belajar, kapan saya harus berakhir belajar, kapan saya harus ujian. Jadi kita tandai selama satu semester kalender yang ada agar kita tidak terlewat tanggal atau kita tidak terlena dengan keadaan sehingga tiba-tiba dihubungi bahwa sisa 2 minggu lagi teman-teman harus ujian. Nah, di situ biasanya panik, kita belum belajar dan lain-lain. Jadi gunakan kalender untuk menandai kapan harus belajar, kapan kita berakhir, kapan harus ujian. Nah, teman-teman, kita itu mulai belajar pada saat selesai registrasi ya. Idealnya selesai registrasi, teman-teman sudah bisa akses ke bahan ajar, walaupun mungkin bahan ajar cetaknya belum tiba di tangan teman-teman, tapi teman-teman begitu selesai registrasi, begitu bayar registrasi, teman-teman sudah bisa untuk akses ke bahan ajar digital. Nah, apabila teman-teman juga tidak bisa akses ke bahan ajar digital, di perpustakaan UT itu kita punya yang namanya ruang baca virtual. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan ruang baca virtual untuk mulai mempersiapkan diri, belajar sambil menunggu bahan ajar cetak sampai ke tangan teman-teman. Nah, kemudian konsistensi dalam hal ini bahwa pada saat kita buat rencana belajar, kita konsisten. Kalau memang di rencana itu bahwa satu hari harus 1 jam kita belajar, maka pastikan kita belajar di jam-jam tersebut. Dan apabila tidak tertunaikan, setidaknya teman-teman harus mendorong diri dari dalam diri ya. Kita harus punya willpower untuk mengganti setiap jam yang terlewati tersebut. Kami sangat tidak menyarankan untuk teman-teman belajar dengan sistem kebut semalam ya, atau SKS, sistem kebut semalam. Karena apa? Kalau sistem kebut semalam itu teman-teman bahwa
otak kita, ya, manusia itu memiliki kapasitas otak, memiliki kapasitas penyimpanan informasi atau memori itu luar biasa. Kurang lebih kalau saya browsing itu mencapai 1 petabyte atau setara dengan 1 juta gigabyte memorinya. Kapasitas ini sangat besar, kapasitas otak manusia ini. Namun, kemampuan kita untuk menyerap, mencerna informasi dalam satu kali proses penerimaan itu, misalnya kita baca dan dengar itu, secara bersamaan itu kemampuan kita untuk menyerap informasi tersebut tidak banyak. Dan informasi tersebut akan mulai memudar dalam hitungan detik. Jadi, yang harus kita ingat bahwa pada saat kita belajar, kita sedang melatih atau mencanangkan memori jangka panjang kita, atau kita sedang membangun memori jangka panjang kita, ya, dengan belajar continue dan terus-menerus. Karena apa? Memori jangka panjang itu dibangun dan lebih dipengaruhi oleh proses biologis dan kebiasaan sehari-hari. Jadi kalau kita terbiasa membaca sesuatu hal terus-menerus, maka pada momennya kita tidak perlu belajar lagi, itu sudah menjadi pengetahuan yang sudah melekat tanpa kita pelajari. Ya, ini adalah tips untuk membuat rencana belajar. Nah, ini contohnya. Contoh ya, teman-teman. Jadwal belajar 1 semester, misalnya di hari Senin kita mencanangkan 1 mata kuliah, 1 jam setiap hari selama 8 atau 9 minggu. Hari Selasa mata kuliah B, hari Rabu mata kuliah C, dan seterusnya. Ini contohnya. Kemudian dari per mata kuliah kita bagi lagi, teman-teman. Kita pecah-pecah materi setiap modul, ya. Satu buku materi pokok itu kita pecah-pecah dalam beberapa minggu. Misalnya minggu pertama memahami modul 1, minggu kedua modul 2, dan seterusnya. Jadi ini contoh, bisa teman-teman tiru ya. Yang pasti rencana ini, sebagus apapun rencana, kalau tidak komitmen kita laksanakan, maka tidak akan berhasil. Nah, kemudian tips yang kedua untuk menghadapi ujian adalah pahami format dan kisi-kisi ujian. Yang pertama adalah cek kompetensi. Teman-teman bisa melihat di modul kompetensi apa saja yang diharapkan dikuasai oleh teman-teman mahasiswa setelah teman-teman membaca modul. Jadi cek kompetensi-kompetensi dalam modul. Kemudian cari tahu, tanya ke tutor, tanya ke prodi, apakah mata kuliah ini tipe soal yang nanti akan muncul apa? Apakah esai, apakah objektif, apakah studi kasus? Teman-teman bisa bertanya di prodi, bisa bertanya di tutor, ataupun bisa menghubungi UT daerah. Nanti UT daerah bisa membantu untuk mencari tahu apakah mata kuliah akuntansi keuangan dasar objektif atau esai. Contohnya seperti itu. Kemudian fokus pada tujuan, teman-teman. Fokus pada tujuan adalah kita melihat bobot nilai dari setiap modul. Kalau memang modul itu sulit, ya, kapasitas modulnya itu maksudnya sulit untuk masuk dalam kategori sulit, maka berarti kita harus effortnya lebih ke modul itu. Mungkin 2 jam sekali kita belajar atau 1,5 jam. Kalau bobot modulnya masuk ke kategori sedang atau mudah, mungkin kita lebih santai. 1 jam kita belajar setiap minggu atau setiap hari. Kemudian tips yang selanjutnya adalah gunakan teknik belajar dan membaca efektif. Teman-teman, ada berbagai teknik dalam kita belajar dan membaca efektif. Pada saat teman-teman mendapatkan materi PKBJJ di semester 1 yang lalu, ada disampaikan terkait SQ3R, ya. Survey, Questions, Read, Recite, dan Review. Kemudian ada juga metode Feynman. Feynman ini menjelaskan bagaimana kita bisa menjelaskan suatu konsep atau materi dengan menggunakan bahasa sendiri, seakan-akan kita sedang mengajar orang lain. Jadi kita kayak berbicara dengan diri sendiri, bagikan kita mengajar orang lain. Kemudian fokus pada kompetensi khusus pada setiap modul. Nah, ini sebenarnya mendekati momen ujian pada saat teman-teman sudah tidak punya waktu yang cukup banyak untuk mempersiapkan diri. Ini sangat saya sarankan fokus pada kompetensi khusus setiap modul. Nanti teman-teman bisa cek di setiap modul ada tujuan pembelajaran yang harus
dikuasai oleh teman-teman di setiap modulnya, atau capaian pembelajaran apa yang diharapkan teman-teman kuasai. Nah, teman-teman boleh list setiap kompetensi khusus dalam satu modul untuk mengetahui seberapa banyak kompetensi yang harus kita kuasai untuk setiap buku materi pokok. Nah, teman-teman kalau tidak memiliki waktu yang banyak, setidaknya bisa menjawab kompetensi-kompetensi khusus yang disyaratkan di setiap modul. Karena apa? Soal-soal pada ujian akhir semester itu dibuat untuk menjawab ketercapaian dari kompetensi-kompetensi khusus yang ada pada modul tersebut. Misalnya, modul 1, akuntansi keuangan dasar. Setelah mempelajari modul ini, teman-teman mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian akuntansi. Maka bisa jadi salah satu soal pada saat ujian nanti akan bertanya terkait materi terkait dengan pengertian akuntansi. Jadi fokus pada kompetensi khusus pada setiap modul. Selanjutnya kita contoh ya, ini contoh yang sering teman-teman dapat pada saat LPK BJJ. Salah satu cara membaca efektif SQ3R. Ya, SQ3R itu terdiri dari survei. Survei modul itu kita cek isi modul, jumlah halamannya berapa, topiknya apa saja, ya. Kemudian questions itu tahap kita membentuk pertanyaan atau pertanyaan apa yang kita harapkan, informasi apa yang diharapkan dari proses belajar modul tersebut. Jadi kita buat pertanyaan apa dalam bentuk pertanyaan ya, tuliskan dalam bentuk pertanyaan informasi yang diharapkan setelah kita membaca dari modul tersebut. Kemudian kita masuk ke proses membaca. Membaca ini kita lakukan dengan menggarisbawahi, menstabilo, membuat catatan kecil. Karena apa? Dengan melakukan hal tersebut, secara tidak langsung kita berusaha untuk mengingat bagian-bagian apa yang sudah kita baca. Kemudian tahap keempat itu adalah recite atau recall. Kita mengingat kembali, kita ceritakan apa yang sudah kita baca secara lisan. Selanjutnya baru kita lakukan review. Review ini sebenarnya kita lakukan evaluasi. Pertanyaan apa saja yang sudah bisa kita jawab, ya, yang tadi kita buat dalam bentuk questions. Pertanyaan apa saja yang sudah terjawab, dan konsep apa saja yang sudah kita pahami, dan juga konsep apa yang belum kita pahami. Nah, kita notif di konsep yang belum dipahami, berarti kita harus melakukan sekali lagi proses pembelajaran. Nah, untuk mencari tahu konsep apa yang belum dipahami, berarti kan spesifik, kita bisa menggunakan scanning ya, scanning trik membaca scanning atau skimming untuk mencari konsep tersebut. Jadi tidak perlu kita lakukan pembelajaran lagi secara keseluruhan. Nah, setelah membaca, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita buat rekaman hasil baca. Teman-teman, kita bisa menggunakan peta pikiran atau mind mapping. Kita buat peta konsep untuk modul, ya. Untuk setiap modul atau buku materi pokok itu, kita bisa buat peta konsep utuh. Misalnya, kalau di presentasi saya ada kata tumbuhan. Nah, di diagram ini tumbuhan kita ganti dengan judul modul secara keseluruhan. Kemudian daun, akar, batang bunga kita ganti dengan modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, dan seterusnya sampai modul 6 atau modul 9 atau modul 12 tergantung dari buku materi pokok yang mau kita buat peta konsepnya. Nah, kemudian di modul 1 kita turunkan lagi konsep-konsep apa yang dibahas. Kita turunkan lebih lagi, misalnya kalau pengantar akuntansi, modul 1 dasar-dasar akuntansi, kita turunkan dari dasar-dasar akuntansi. Di bawahnya itu kita taruh lagi pengertian, kemudian sumber informasi akuntansi, kita taruh lagi pengguna dari informasi tersebut. Di bawahnya kita taruh lagi pengertiannya apa menurut para ahli. Kemudian misalnya pengguna siapa saja, misalnya kita turunkan lagi diagramnya. Ada investor, ada pemerintah, ada pegawai atau karyawan sendiri, ada pihak manajemen, dan lain-lain. Jadi, setelah selesai membuat satu peta konsep, sebenarnya kita sudah mendapatkan gambaran utuh terkait modul tersebut. Jadi, sangat saya dorong ya, teman-teman,
mudah-mudahan bisa membuat peta konsep satu modul utuh. Dengan melihat peta konsep, kita sudah bisa mendapatkan gambaran utuh terkait modul tersebut. Kemudian, teman-teman juga bisa menggunakan kartu flash atau flashcards. Ya, ini merupakan dua sisi kartu yang bisa kita gunakan. Nah, kartu ini efektif untuk menghafal rumus, istilah, dan definisi penting. Kemudian pada saat belajar, jangan lupa juga kita buat coding warna untuk membantu kita membedakan konsep utama dari penjelasan konsep tersebut. Nah, ini terkait dengan bagaimana teman-teman bisa membuat rekaman hasil baca. Tips selanjutnya adalah manfaatkan kelompok belajar dan forum diskusi. Nah, teman-teman, bagaimana kita bisa survive dalam sistem belajar mandiri ini ya, teman-teman, bahwa kita tidak merasa terisolasi seperti di awal tadi saya sampaikan ada kendala dalam belajar mandiri. Nah, kita manfaatkan diskusi bersama. Bisa buat grup, buat kelompok belajar, kalau kita mengambil mata kuliah yang sama atau kita berada di semester yang sama, buat grup atau gabung dengan kelompok belajar, kita bisa berdiskusi bersama kelompok. Belajar mandiri itu kan tidak berarti belajar sendiri, tapi bisa juga belajar sendiri dan bisa juga belajar berkelompok. Nah, kemudian manfaatkan forum tanya jawab. Nah, pastikan teman-teman sudah memanfaatkan secara maksimal forum diskusi pada tutorial online atau tutorial webinar itu dimanfaatkan di tatap muka maupun si layar. Kalau tutorial online itu di e-learning. Nah, gini teman-teman, pada saat teman-teman mendapatkan atau menikmati layanan belajar, bantuan belajar tutorial, untuk tutorial online setiap minggunya itu selama 5 minggu ya, minggu pertama, kedua, keempat, keenam, dan kedelapan itu ada forum diskusi. Teman-teman manfaatkan forum diskusi ini tidak saja hanya memberikan argumen dan tanggapan pada topik yang sudah diberikan tutor, tapi forum ini lebih jauh dapat teman-teman manfaatkan untuk bertanya terkait materi-materi yang sulit pada saat teman-teman belajar mandiri. Nah, kalau teman-teman perhatikan di awal pendahuluan setiap tutorial online, tutor biasanya selalu mengingatkan bahwa pastikan teman-teman sudah membaca modul terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam diskusi ataupun mengikuti tutorial online. Tujuannya adalah agar teman-teman bisa aktif bertanya di forum diskusi, bertanya terkait materi-materi yang sulit kita pelajari pada saat kita belajar sendiri. Ya, bisa jadi tutor itu menampilkan topik yang menurut tutor sulit, tapi menurut teman-teman mahasiswa tidak sulit. Jadi, sangat kami dorong nanti semester depan kalau memang harus tutorial, pastikan sudah membaca modul, tandai bagian-bagian yang sulit lengkap dengan halaman modulnya, dan pakai momen diskusi, forum diskusi untuk bertanya terkait materi-materi yang sulit tersebut. Kemudian, pada saat teman-teman buat kelompok belajar, mungkin punya WhatsApp group dan lain-lain, kita bisa menggunakan juga video call dan lain-lain untuk saling memberikan pertanyaan dengan teman untuk menguji pemahaman terkait apa yang sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya, mendekati ujian atau mungkin H-1 sebelum ujian, persiapkan mental dan fisik. Yang pasti kita harus tidur yang cukup, teman-teman, karena apa? Kalau kita kurang tidur, maka kita akan kurang konsentrasi, sehingga esok pada saat kita harus mengikuti ujian, kita mungkin tidak fit, dan itu akan mempengaruhi hasil ujian dan konsentrasi kita. Kemudian yang kedua, siapkan perlengkapan. Ya, cek ulang kartu tanda peserta ujian. Nah, kenapa harus cek ulang kartu tanda peserta ujian? Karena di kartu tanda peserta ujian atau KTPU itu sudah tertera dengan lengkap kapan harus ujian, sesi berapa kita ujian, skema ujiannya apa, apakah ujian tatap muka, apakah ujian online, apakah ujian online berbasis mobile, atau apakah ujian automated online proctoring. Ya, jadi dengan mengecek kartu tanda peserta ujian, kita tahu skema apa yang yang akan kita hadapi dalam ujian ini. Kemudian siapkan kartu identitas, ya teman-teman.
Kartu identitas ini wajib dibawa. Bisa kartu mahasiswa, bisa kartu tanda peserta, kartu tanda penduduk ya, bisa KTP, bisa juga SIM atau kartu identitas lainnya yang pasti yang harus memiliki foto. Karena apa? Nanti petugas di lapangan akan mengecek benarkah yang datang ujian adalah Yudit atau mungkin orang lain. Kemudian siapkan alat tulis dan apabila teman-teman mendapatkan skema ujian online berbasis mobile, maka perangkat mobile harus teman-teman siapkan dan bawa ke lokasi ujian. Kemudian kelola stres. Nah ini pada saat menghadapi ujian, khususnya bagi teman-teman yang tidak siap, itu sering kita stres, panik, dan lain-lain. Nah, lakukan teknik pernapasan atau meditasi ringan untuk menenangkan pikiran. Nanti kita bahas sedikit terkait stres. Nah, ini teman-teman, banyak mahasiswa merasakan cemas terutama di saat menghadapi ujian. Cemas itu adalah reaksi yang wajar untuk hal yang tidak wajar. Mengapa disebut hal yang tidak wajar? Karena harusnya teman-teman mahasiswa itu memiliki kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian. Jadi sadar tidak sadar teman-teman sudah tahu bahwa nanti setelah proses belajar ini berakhir, saya harus menghadapi ujian. Nah, dengan mempersiapkan diri, harusnya kita tidak lagi menjadi cemas. Kita lihat cara mengatasinya bagaimana. Kita harus rileks, santai, ya, latihan relaksasi otot. Ya, latihan ini akan membantu kita untuk mengontrol gejala kegelisahan, mungkin tarik napas, buang napas, dan lain-lain. Tapi kami tidak menyarankan untuk relaksasi otot di ruangan ujian ya teman-teman. Itu dilakukan sebelum ujian, mungkin di rumah atau mungkin sebelum masuk ke ruang ujian. Kemudian hadapi ketakutan dan terima kenyataan bahwa ada masalah, bahwa kita tidak mempersiapkan diri dengan baik-baik sehingga kita berbicara dengan diri sendiri secara positif bahwa ya kita harus terima apapun risikonya karena kita tidak belajar, maka kita harus siap menerima hasil ujian yang paling buruk sekalipun. Dengan cara ini kita dapat mengeliminasi penyebabnya dan kita juga dapat memahami ketakutan-ketakutan yang kita alami. Kemudian fokus, berikan perhatian penuh pada ujian itu sendiri. Jadi teman-teman pada saat ujian, fokus pada ujian ya. Jangan pikiran kita mengembara kemana-mana, mengingat pacar di rumah atau di mana. Tapi kita fokus ke ujian. Renungkan apa yang telah kita pelajari di hari sebelumnya. Kemudian singkirkan semua pikiran yang dapat memecah konsentrasi. Nah, di sini juga biasanya pada saat momen ujian, teman-teman akan diminta untuk menyimpan atau tidak membawa atau mengamankan handphone dan lain-lain. Karena apa? Handphone dan lain-lain itu dapat men-trigger atau memicu kita untuk tidak konsentrasi, malah memacu kita untuk melihat atau melanggar hukuman dengan melanggar aturan dan mendapatkan hukuman dengan melihat handphone. Jadi singkirkan pengganggu pikiran yang dapat memecah konsentrasi kita. Nah, ini positif, kita berdialog dengan diri sendiri tentang hal yang positif, kita gantikan pikiran negatif dengan pikiran positif. Kemudian ada juga perbaikan. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kalau kita tidak belajar akan nanti menyebabkan kita cemas, panik, dan lain-lain, maka bangun komitmen diri agar semester depan kita lebih lagi mempersiapkan diri, lebih lagi belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian. Kenali penyebab rasa cemas dan lakukan relaksasi. Nah, ini adalah tindakan-tindakan yang kita dapat teman-teman lakukan sebelum ujian, yaitu bersikap positif, kita buat jadwal belajar, kita mencari tahu format ujian, kita buat rencana belajar, prediksi pertanyaan ujian. Nah, prediksi pertanyaan ujian ada clue-nya teman-teman bahwa kalau untuk mata kuliah yang teori itu biasanya antara 45 butir soal sampai 50 butir soal. Kalau yang hitungan antara 30 sampai 40 butir soal. Jadi setidaknya teman-teman sudah bisa memprediksi jumlah soal dan apa saja yang mungkin keluar. Kemudian kita berlatih mengingat informasi dengan menggunakan tadi ya rekaman hasil baca atau hasil belajar dan berlatih mengerjakan soal.
Kemudian survei seluruh tes mulai dengan pertanyaan termudah. Nah, ini pada saat ujian bisa teman-teman survei dulu berapa banyak soal yang datang yang dapat harus teman-teman kerjakan. Lihat berapa banyak soal, kemudian cari atau mulai dengan pertanyaan yang termudah. Kemudian baca petunjuk dengan cermat ya. Petunjuk soal dibaca dengan baik-baik sehingga kita dapat mengerjakan dengan maksimal. Kemudian buat review sebelum mengerjakan soal esai dan sebelum kita serahkan lembar jawaban ujian, periksa kembali jawaban ujian apakah ada yang terlewat atau tidak. Nah, ini adalah strategi mengelola waktu saat ujian. Jadi, teman-teman, pada saat kita ujian, yang pertama kita petakan waktu. Kalau misalnya 50 butir soal, untuk mata kuliah objektif itu ujiannya selama 90 menit. Maka kita petakan waktu. Kita bagi rata saja 90 menit dibagi 50 butir soal. Jadi kita tahu bahwa satu soal kita harus fokus berapa menit di soal tersebut. Kemudian, dalam menjawab soal, kalau kita mengalami atau mendapati soal itu sulit untuk kita kita tentukan jawabannya, kita lewati saja dulu atau kita pindah ke soal lain yang lebih mudah. Selama waktu yang sudah kita bagi tadi tidak kita lewati. Kita kembali ke kemudian nanti setelah proses kita mengerjakan yang lain, baru kita kembali ke soal yang sulit tadi. Nah, caranya bagaimana? Gunakan teknik eliminasi untuk pilihan ganda. Kita eliminasi opsi-opsi jawaban yang tidak masuk akal atau yang bertolak belakang dengan konteks pertanyaan soal tersebut. Tapi harus diingat bahwa ada pengecoh yang akan mirip. Nah, setelah itu baru kita analisis sisa dari opsi. Jadi eliminasi dulu opsi-opsi yang tidak berhubungan dengan pertanyaan. Kemudian tebak jawaban untuk soal yang sulit. Jadi bisa juga strateginya kita tebak saja langsung soal yang sulit atau kita hitung sisa waktu yang ada untuk kita analisis soal tersebut. Kemudian fokus pada sistem lembar jawaban. Teman-teman berikan tanda pada soal yang kita lewati agar nantinya kita bisa mudah menemukan kembali jika kita ingin mereview mana lagi yang belum kita jawab. Nah, untuk yang ujian online bisa langsung teman-teman langsung klik tebak-tebak juga boleh ya. Nanti baru kasih tanda kita kembali untuk analisis untuk mencari jawaban soal tersebut. Nah, yang terakhir, sisihkan 10% dari waktu sebelum kita mengumpulkan lembar jawaban ujian ke petugas atau pengawas ruang. Gunakan sisa waktu ini untuk memeriksa kembali apakah kita sudah menjawab lengkap soal-soal yang diminta, dan kita pastikan bahwa tidak ada nomor dalam lembar jawaban yang terlewat atau salah kita isi. Nah, selanjutnya, teman-teman, ini sedikit motivasi bahwa bagaimana kita bisa sukses secara akademik. Yang pasti kita harus menguasai materi yang ada. Sejauh mana kita memahami dan menerapkan konsep teori serta keterampilan dalam bidang yang kita pelajari. Jadi, kesuksesan akademik itu diukur dari penguasaan kita akan materi tersebut. Kemudian yang lebih terukur adalah indikator angka yang dapat dilihat dari pencapaian nilai ujian, skor akhir, kemudian kelulusannya harus tepat waktu, dan perolehan indeks prestasi kumulatif atau IPK yang baik. Nah, memang tidak ada jaminan bahwa pada saat kita memiliki IPK yang baik di dunia kerja, kita akan lebih hebat daripada orang yang tamatan SMA misalnya. Itu tidak ada jaminan, tapi kalau teman-teman tidak menciptakan pekerjaan sendiri atau lapangan pekerjaan sendiri, otomatis teman-teman akan bergabung dengan instansi atau perusahaan tertentu. Nah, entry masuk ke dunia kerja itu untuk sekarang ini masih dengan melihat pada angka IPK. Nah, kalau teman-teman tidak mencapai IPK tertentu sesuai syarat yang disyaratkan oleh perusahaan tersebut, untuk seleksi administrasi saja kita sudah gagal, padahal belum tentu kita tidak bisa bekerja dengan baik. Kemudian kesuksesan akademik itu juga dilihat dari karakter kita. Jadi kita tidak semata-mata belajar untuk menimba ilmu, mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi proses belajar ini juga termasuk dalam pembentukan sikap kita
mental kita, karakter kita, sikap disiplin, tanggung jawab, konsistensi, dan bagaimana kita dapat menggunakan ilmu kita untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan maupun masalah-masalah dalam dunia kerja dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan proses pembelajaran yang baik dan sukses, maka kita akan mampu mengintegrasikan pengetahuan kita dan keterampilan kita dalam dunia kerja, baik itu dalam segi kepemimpinan, komunikasi, dan bahkan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita dapati pada saat kita bergabung di dunia kerja. Ya, ini akhirnya ini sumber materi kita hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Reski. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yudit atas materinya yang luar biasa hari ini. Memang betul ya Bu, butuh konsistensi. Itu adalah kunci supaya bisa menghadapi ujian dengan baik. Oke, untuk teman-teman mahasiswa, gimana nih dari materi yang sudah diberikan tadi? Jika ada yang mau memberikan pertanyaan, silakan raise hand ataupun nanti bisa chat ya di kolom chat masing-masing. Kemudian Ibu, sekiranya untuk strategi belajar mandiri tadi ya sudah Ibu jelaskan ya, bisa dirinci lagi nggak nih Bu? Karena kan UT ini beda ya Bu ya. Universitas yang menuntun kita untuk bisa belajar mandiri seperti itu. Mungkin gimana cara keep up semangat mahasiswa biar tetap on the track gitu belajarnya. Ya, baik Bu Rizky. Jadi gini teman-teman, yang pasti harus ada kemauan ya, harus ada komitmen diri pribadi ya dari awal ya. Karena kalau tanpa komitmen itu kita tidak akan jalan, tidak bisa orang lain yang mendorong kita. Ya, hanya kita yang bisa mendorong diri sendiri. Kita harus punya willpower yang besar untuk mendorong diri kita agar kita bisa melewati proses pembelajaran misalnya. Nah, teman-teman mahasiswa pakai trik-trik tadi, kita buat rencana belajar, kita pastikan bahwa rencana belajar itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan pasti bahwa ya kita butuh waktu untuk bersenang-senang dan lain-lain, tapi tetap bahwa ada satu hal yang harus kita lakukan bahwa untuk menghadapi ujian nanti dan selama kita menjadi mahasiswa, ya tidak ada pilihan lain, kita harus tetap komitmen untuk belajar. Ya, karena kita tidak mungkin tebak-tebakan terus-menerus untuk soal-soal ujiannya. Ya. Nah, itu waktu bakal untuk soal ujian. Nah, terkait kisi-kisinya nih Bu, biasanya kita bisa dapat dari mana nih kalau untuk teman-teman mahasiswa? Ya, baik Mbak. Terkait kisi-kisi ujian ya, teman-teman. Kalau beruntung, biasanya di tutorial online kadang-kadang tutor menampilkan ya kisi-kisinya. Tapi kalau tidak beruntung, ya dalam hal ini bahwa teman-teman bisa mulai mendata kompetensi-kompetensi khusus di setiap modul yang teman-teman ikuti mata kuliahnya. Contoh misalnya, kalau modul manajemen risiko dan asuransi, di setiap modul ya teman-teman mulai note pembelajaran kompetensi khusus yang diharapkan. Kita mulai modul 1 mungkin ada 5 kompetensi khusus, modul 2 ada 7 kompetensi khusus, modul 3 ada 6 kompetensi khusus, dan seterusnya. Nah, itu merupakan kompetensi-kompetensi yang diharapkan teman-teman kuasai setelah mempelajari modul tersebut. Nah, untuk ujian di UT itu kan dari soalnya itu dari modul 1 sampai modul ke-6 untuk 2 SKS misalnya, atau modul 9 untuk yang 3 SKS. Soal itu tersebar di semua modul tersebut. Nah, caranya lihat kompetensi khusus yang diminta. Pasti teman-teman dosen di Prodi Agbi itu membuat soal untuk menjawab kompetensi tersebut. Jadi sebenarnya dengan menot atau mencatat kompetensi khusus itu kita sudah tahu ini kisi-kisi yang harus kita siapkan, ini kisi-kisi ujian yang harus kita siapkan, kita pelajari dalam menghadapi ujian. Itu Mbak Rizky.
Baik, Bu. Ini ada pertanyaan dari kolom komentar nih Bu, dari Yuliana Prastiwi. Selamat pagi Bu, maaf izin bertanya, untuk UAS sekarang apa perbedaan yang signifikan dengan pelaksanaan UAS dari semester sebelum-sebelumnya? Terima kasih. Baik, Mbak Yuliana ya. Jadi gini, untuk ujian akhir semester ini ya, eh, sebenarnya tidak terlalu berbeda ya. Kita ada beberapa skema. Skema ujian tatap muka. Kalau semester yang lalu itu dilaksanakan selama 2 hari, Sabtu dan Minggu, semester ini hanya dilaksanakan selama 1 hari, di hari Sabtu. Kemudian kita masih tetap ada skema ujian live proctoring, di mana teman-teman datang ke suatu lokasi, tidak perlu membawa apa ya, kita tidak perlu mempersiapkan sarana prasarana, tapi untuk komputer, jaringan dan lain-lain sudah disiapkan di lokasi tersebut. Itu skema live proctoring. Itu juga masih sama dengan semester yang lalu. Kemudian ada skema, kalau semester lalu kita punya yang namanya skema remote proctoring. Nah, semester ini kita sudah tidak lagi ada skema remote proctoring. Jadi yang bedanya bahwa semester ini tidak ada skema ujian online remote proctoring. Tapi semester ini kita ada tambahan ujian online berbasis mobile. Ya, ujian online berbasis mobile ini kurang lebih sama dengan ujian online live proctoring. Teman-teman datang ke lokasi yang sudah ditentukan oleh UT daerah. Nah, namun bedanya bahwa kalau berbasis mobile, maka teman-teman harus menyiapkan mobilenya, perangkat mobilenya, handphone, Android, netbook, dan lain-lain. Tapi terpusat dilaksanakan di dalam satu ruang kelas yang sama dengan teman-teman yang lain. Kemudian untuk skema ujian remote proctoring juga, semester yang lalu kita juga sudah mulai uji coba terkait dengan automated online proctoring. Nah, semester ini juga ada skema automated online proctoring. Mungkin itu Mbak Reski. Terima kasih Ibu. Jadi memang di semester ini ada yang baru, yaitu mobile proctoring itu tadi ya, yang perlu dipersiapkan juga oleh teman-teman mahasiswa. Selanjutnya ada dari Mas Roshid Adbis UT Bandung yang sudah raise hand. Silakan Mas Roshid untuk open mic dan open cam. Baik, Ibu mohon izin, apakah sudah terdengar suaranya? Terdengar tapi masih kecil Mas Om. Tes, apakah lebih jelas? Oke, ya. Silakan Mas pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Rasid Saiful Anwar dari program studi administrasi bisnis UT Bandung yang sekarang berada di semester 3. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu terkait banyaknya pihak-pihak yang menawarkan dan juga memperjualbelikan soal ujian UT melalui media sosial maupun platform lainnya. Saya ingin bertanya, bagaimana sikap dan langkah UT dalam menanggapi praktik-praktik tersebut? Lalu apakah soal yang diperjualbelikan tersebut memang soal resmi dari UT atau hanya prediksi soal saja? Lalu untuk yang kedua, saya sekarang di semester 3 itu menempuh mata kuliah FSAB 4202 atau akuntansi keuangan dasar yang memiliki bobot 3 SKS yang tercantum di LKAM. Namun, modul yang saya dapat itu adalah EKMA 4115, yaitu pengantar akuntansi edisi 3 yang memiliki bobot 4 SKS atau 12 modul. Yang ingin saya tanyakan, apakah perbedaan bobot SKS antara mata kuliah yang saya tempuh dengan modul yang digunakan sebagai bahan ajar akan mempengaruhi cakupan materi yang diujikan pada UAS? Apakah seluruh materi dalam 12 modul tersebut akan menjadi bahan ujian atau hanya sampai batasan modul tertentu saja? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, Bu Yudit, silakan langsung dijawab. Ya, baik. Terkait dengan soal-soal dan tawaran-tawaran yang beredar di media sosial ya, Pak Rasid ya. Kalau saya sih menyarankan
kita tidak usah ikut-ikutan kali ya untuk menerima tawaran itu, walaupun dengan iming-iming kita akan mendapatkan nilai maksimal dan lain-lain. Uh, Sebenarnya kan kalau tadi teman-teman menyimak bahwa proses belajar itu kan salah satunya juga pembentukan karakter. Apakah teman-teman mau mendapatkan yang instan dengan membeli soal dan lain-lain, atau benar-benar teman-teman berusaha untuk belajar dan memahami materinya. Jadi itu beda ya. Di yang instan, ya pasti kita tidak dapat ilmu. Tapi kalau kita belajar, ada ilmunya di samping nilai yang kita dapatkan, tapi ada ilmu yang kita dapatkan, dan kita juga jujur ya. Kalau tawaran-tawaran tersebut yang pasti bukan berasal dari UT ya, teman-teman ya. UT tidak pernah menjual belikan. Bahkan sebagai informasi teman-teman, dosen yang membuat soal pun tidak tahu soal apa yang akan keluar nantinya. Ya, mungkin bisa ditambahkan ya Mbak Reski ya terkait ini. Ya, Bu. Kemudian untuk modul, nah ini modul bisa dibantu dijawab 3 SKS dan 12 SKS menggunakan modul bersama ini Mbak Reski ya. Oke, baik Ibu, terkait yang soal tadi ya Bu. Jadi memang betul apa yang Ibu Yudit sampaikan bahwa kita di sini di pusat kita juga tidak tahu apa soal mana yang akan keluar karena memang set-setnya tuh setiap semesternya pasti akan berbeda-beda seperti itu. Jadi yang kita buat belum tentu yang kita kumpulkan ke pusat pengujian itu adalah yang keluar seperti itu. Jadi memang mereka akan merakit ulang gitu ya soal-soal tersebut di tiap semesternya. Jadi mungkin kisi-kisinya bisa sama, tapi ternyata poin-poin soalnya berbeda. Jadi kembali lagi tadi belajarnya dengan eh, melihat kompetensi khususnya dari masing-masing modul. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya tadi mengenai yang 3 SKS, kemudian ternyata di modulnya masih memakai ECMA yang 4 SKS. Boleh dibantu Pak Agus Pri? Baik, terkait dengan mata kuliah akuntansi dasar ya. Jadi untuk memang di bahan ajarnya 4 SKS, 12 modul. Sementara bobot SKS untuk mata kuliah akuntansi keuangan dasar di ADBI kan 3 SKS. Nah, demikian, jadi nanti yang diberikan adalah yang guna adalah hanya SKS ya, dari modul 1 sampai 9, tidak secara keseluruhan sesuai dengan bobot yang ada di itu. Jadi bukan 12 SKS yang dipelajari semua ya. Jadi hanya di modul 1 sampai modul 9. Itu Mbak Reski. Boleh izin nambahin Mbak Rizky? Ya, silakan Mbak Yuni. Iya, ini soalnya aku tanya. Sorry. Untuk yang akuntansi itu di tiap sesinya kan udah ada keterangan ya modul berapa saja yang digunakan. Itu dibaca aja karena kalau misalnya kita lihat anatomi modul dari ECMA pengantar akuntansi tersebut, untuk modul dari modul 10 sampai 12 itu sifatnya lebih ke praktikum akuntansi gitu. Jadi untuk teori-teori yang kita gunakan itu memang hanya modul 1 sampai 9 aja gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dwi atas tambahan jawabannya. Jadi ini juga adalah pengampu mata kuliah akuntansi keuangan dasar ya. Insya Allah jawabannya sudah lebih clear seperti itu ya Mas Rashid. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat juga dari Sutini. Oh, dari Prodi Sosiologi ini. Mohon izin bertanya Ibu, apakah ujian yang akan datang ini menggunakan sistem baru, yakni dengan menggunakan HP masing-masing, dengan kuota internet masing-masing? Mohon penjelasannya karena saya hadir terlambat. Terima kasih. Silakan Bu Yudit. Baik, Mbak Sutini ya, apakah ujian ini menggunakan, kalau ujian yang didapatkan adalah skema ujian online berbasis mobile, otomatis teman-teman harus menyiapkan handphone sendiri dan kuota internetnya juga. Namun ini tidak dilaksanakan dari lokasi masing-masing ya. Untuk ujian online berbasis mobile, ini teman-teman mahasiswa datang ke lokasi yang sudah ditentukan. Kayak ujian tatap muka, dikumpulkan dalam satu ruangan, tapi sarana prasarananya disiapkan oleh teman-teman mahasiswa sendiri, pakai handphone sendiri,
pakai kuota internet sendiri. Tergantung dari skema yang muncul pada saat teman-teman cetak KTPU ya. Di cetak KTPU akan muncul skema apa? Apakah UTM, apakah ujian online berbasis mobile, ataukah AUP, Automated Online Proctoring, atau Live Proctoring. Oke, baik Ibu. Ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Suti ini. Untuk jadwal yang sudah saya cetak, di situ ujinya tertera 2 kali, yakni tanggal 20 Juni mata kuliah Pancasila, dan untuk hari kedua yakni tanggal 27 terdapat 5 mata kuliah di hari tersebut. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu. Ya, baik. Itu berarti ada bisa dilihat kembali ya Mbak Sutini ya. Apakah kalau yang tanggal 20 itu otomatis skemanya ujian tatap muka. Nah, yang tanggal 27 Juli coba dicek apakah itu live proctoring ataukah itu ujian online berbasis mobile atau apa. Di KTPU-nya sudah ada sudah ada keterangannya. Kalau bisa ditampilkan lebih baik, Mbak. Jadi bisa kita lihat seperti apa. Sudah ada KTPU-nya, mungkin boleh ditampilkan ya Mbak Sutini ya. KTPU-nya supaya kita lihat skema 27 itu seperti apa. Ya, Mbak Suti ini nanti kalau bisa share screen, tolong di-share screen ya, dan open mic juga. Oke, selanjutnya ada dari Epi UT Jakarta Ibu. Maaf Ibu, izin bertanya untuk tes formatif yang ada di modul, kunci jawabannya berbeda dengan apa yang saya cari Bu. Apakah berarti kunci tes formatif itu tidak semuanya benar? Bisa Ibu kan jawabannya? Ya, Kak Epi ya, coba dicek yang dicari itu kalau di modul, apakah kunci jawaban itu tidak muncul dalam modul atau bagaimana? Kalau misalnya dijawabnya beda pertanyaannya dengan jawabannya, kita bisa telusuri dalam modul tersebut karena kan tes formatif otomatis mengambil jawaban juga dari modul tersebut ya. Coba dicek dan recheck kembali modulnya. Saya tidak bisa menyatakan bahwa otomatis itu salah atau benar, tapi kita harus lihat dulu modulnya. Karena pengalaman kami kadang-kadang minta maaf ya, kita bertanya A, teman-teman mahasiswa menjawab B. Nah kan bisa jadi juga akan jawabannya berbeda. Pertanyaan jawabannya A, pertanyaan B jawabannya B, otomatis salah. Tapi coba ditelusuri lagi modulnya, apakah pertanyaan dan jawaban tersebut ada dalam modul itu menjawab hal itu atau tidak. Jadi dari situ bisa kita tahu apakah itu benar atau salah. Mungkin bisa ditambahin Mbak Rizky ya. Ya, Bu, betul. Kurang lebih seperti itu ya, Bu. Ini ada di-share dari Mbak Suti ini, Bu. Sebentar. Saya download dulu. Kurang lebih seperti ini, Bu. Untuk yang tanggal 27-nya. Mbak bisa ke atasnya, kita tahu skemanya di bagian atas. Terpotong sih fotonya, Mbak bisa difoto lengkap. Oh, oke. Untuk Mbak Sutini, tolong dibantu ya difoto lengkap dulu. Sementara kita ke pertanyaan yang selanjutnya, Ibu. Dari Mas Ibuan. Sebentar, Ibu. Dari Muhammad Ridwan, UT Makassar. Selamat pagi Ibu, saya mahasiswa baru dan saya baru selesai registrasi mata kuliah dan pembayaran LIP. Dan jujur saya bingung sampai sekarang apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Mohon bimbingannya. Baik Pak Ridwan, pastikan tidak mengubah nomor handphone ya. Nomor handphone yang pada saat teman-teman regis di MyUT itu pastikan tidak berubah. Nah, nanti Bapak untuk sementara pastikan juga tunggu harusnya dalam waktu 2 minggu setelah registrasi akan menerima buku materi pokoknya, buku bahan ajar cetak ya. Itu akan diterima kurang lebih dalam waktu 2 minggu. Bisa lebih cepat, tapi maksimal 14 hari kerja ya. Nah, kemudian tadi kenapa nomor handphone jangan diubah karena nanti Pak Ridwan akan dihubungi oleh UT Daerah Jakarta untuk dimasukkan dalam
grup-grup mahasiswa. Tujuannya untuk apa? Nanti setelah masuk ke dalam grup, teman-teman akan diundang untuk mengikuti LPKBJJ. LPKBJJ ini terdiri atas 4 kegiatan, ada orientasi studi mahasiswa baru, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh, kemudian ada workshop tugas, dan ada klinik ujian. Nah, nanti informasi-informasi apa yang harus teman-teman lakukan selanjutnya itu akan didapatkan pada saat LPKBJJ. Tapi saran kami, pastikan nomor handphone yang tertera di akun teman-teman itu tidak diganti, karena dari situ nanti akan dihubungi oleh UT daerah. Ya. Baik, terima kasih Bu Yudit. Ini memang tepat sekali ya nanyanya ke Bu Yudit nih, yang memang manajer pembelajaran gitu di UT Kupang ya Bu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Christine Febrianti Liu, dari UT Kupang. Selamat siang Ibu, izin bertanya untuk mata kuliah seperti keuangan bisnis di KTPU-nya esai. Kira-kira seperti apa model soalnya? Apakah modelnya pilihan ganda atau bagaimana? Ibu mohon penjelasannya. Ya, baik, terima kasih. Keuangan bisnis itu esai, ya. Nah, saya perlu tahu di KTPU-nya itu, Bu Christine, apakah di situ ujian online atau take home exam? Kalau ujian online berarti nanti pada saat teman-teman datang ke lokasi ujian online itu ada akan diberikan buku jawaban ujian. Nanti teman-teman tinggal mengerjakan essay ya secara online. Nanti akan dibantu diunggah jawaban teman-teman ke sistem oleh pengawas ruangnya. Tapi kalau itu take home exam berarti essay juga ya. Tapi kerjanya dari tempat di mana Kak Christine berada. Ya, jadi essay ya berarti essay bukan pilihan ganda ya. Kalau essay berarti kita essay. Ya. Oke, jelas sekali Bu ya, essay. Dan tergantung dari mode ujiannya, dan ini ujiannya online seperti itu. Baik, selanjutnya dari Ilhana Hafid dari UT Bogor. Ibu, untuk KTPU yang dari UTM pindah ke UO, apakah KTPU-nya ganti lagi atau sama saja, dan jadwal ujiannya ganti atau sama saja? Terima kasih. Ya, baik. Teman-teman, apabila kita mengubah skema ya, skema ujian dari misalnya UTM ke ujian online, nah pastikan harus cetak kembali KTPU. Karena bagaimana kita mengetahui bahwa skema yang kita ajukan disetujui atau tidak kalau kita tidak cetak KTPU. Dan dengan cetak KTPU ulang, kita juga mengetahui lokasi ujian online mana yang harus kita datangi sesuai dengan jadwal yang baru. Jadi wajib hukumnya cetak KTPU. Apakah itu ubah hari, ubah skema, atau bahkan mendekati hari ujian, H-2 itu kami sering sarankan teman-teman mahasiswa untuk cek kembali KTPU-nya, apakah sudah sesuai ataukah ada perubahan. Oke, baik. Semoga menjawab ya Kak Ilham. Jadi cetak lagi untuk mengetahui detailnya lebih lanjut yang baru. Baik, selanjutnya Ibu ada dari Revina Handayani. Izin bertanya, Ibu, saya sudah registrasi UT. Untuk tahap selanjutnya apa? Saya harus bayar UKT atau apa ya Bu? Saya belum ada info selanjutnya. Baik, Mbak Revina sudah registrasi. Jadi gini, pada saat kita registrasi itu ada 2 kali kita membayar ya. Pada saat kita sebagai mahasiswa baru di semester 1 kita akan 2 kali membayar. Yang pertama adalah biaya admisi. Apabila kita masukkan SMA, itu kita membayar biaya admisi sebesar 100.000. Kalau kita masukkan D3, diploma, dan lain-lain, itu atau kita guru yang menggunakan rekognisi pembelajaran lampau, maka kita akan membayar yang namanya biaya admisi untuk RPL, rekognisi pembelajaran lampau sebesar 300 atau 400.000. Nah, ini adalah biaya admisi namanya. Kemudian setelah admisi selesai diverifikasi dan kita mendapatkan NIM, kita wajib lagi membayar yang namanya registrasi mata kuliah. Tergantung dari skema yang sistem paket yang teman-teman ambil. Kalau itu sistem paketnya SIPAS, paket SIPAS tanpa tutorial tatap muka itu biasanya
Uh, Biaya registrasinya itu antara 1,3 sampai 1,5 atau 1,6. Itu sudah termasuk biaya pengiriman buku materi pokok. Tapi biaya UKT-nya sendiri itu hanya 1,3 setiap semester. Kalau teman-teman mengambil paket SIPAS tanpa tutorial tatap muka. Jadi UKT-nya itu cuma sekali itu. Setiap semester kita hanya membayar misalnya 1,3 ya 1,3. Tapi nanti di lip-nya itu bisa 1,5 atau 1,6. Itu sudah include dengan biaya pengiriman buku materi pokok ke tempat tinggal teman-teman. Oke, mudah-mudahan dipahami ya Kak Revina. Jadi setelah membayar admisi, baru selanjutnya memilih skema yang mana yang ingin dilakukan gitu. Selanjutnya Ibu ada pertanyaan dari Lanita Rahmawati dari UT Medan. Izin tanya Bu, bagaimana cara mengontrol emosi jika nilai udah keluar pada saat U nih Bu? Karena U kan nilainya langsung muncul. Berapa total benar dan ternyata tidak sampai 30%, otomatis untuk matkul selanjutnya waktu U sudah down duluan Bu. Nah, sedangkan belum tahu gambaran soalnya bagaimana. Silakan Bu Yudit, Baik, tips-tipsnya. Mbak Lanita, bagaimana cara mengontrol emosi? Nah, itu kita kalau bisa ya tetap berpikiran positif ya. Belum tentu kita gagal di satu mata kuliah, kita juga akan gagal di mata kuliah selanjutnya. Memang sempat down pasti ya, gitu. Ini down. Tapi sebenarnya pada saat kita posisi terpuruk, kita bangun kepercayaan diri kembali. Kita justru momen itu memicu kita atau memacu kita untuk saya nanti yang berikut ini saya akan lebih konsentrasi lagi. Saya akan mungkin waktu tersisa sekitar 15 menit jeda ya, waktu jeda 15 menit atau mungkin ada beberapa jam sebelum ujian selanjutnya kita pakai momen itu untuk membangun kepercayaan diri dan melihat kembali mungkin apa rangkuman-rangkuman apa yang sudah kita pelajari. Tapi intinya bahwa cobalah tenang dan santai, jangan sampai terbawa emosi sehingga mempengaruhi konsentrasi kita di ujian selanjutnya. Mungkin itu ya Mbak Rizky ya. Saya bukan psikologi tapi saya hanya itu yang bisa saya sarankan Mbak. Kuasai diri, santai, kontrol emosi sehingga kita bisa menghadapi ujian di jam selanjutnya dengan lebih baik. Ya, Bu. Terima kasih banyak Bu Yudit. Ini tips-tipsnya mudah-mudahan ya bisa diaplikasikan nanti ketika ujian bagi teman-teman. Dan pertanyaan selanjutnya ada dari Bayu Aji Saifuddin Nasrullah. Izin bertanya, Ibu, setelah OSMB PKBJJ, kan kita disuruh mengerjakan si layar. Nah, si layar ini tuh harus selesai kapan ya, Bu? Terima kasih. Ya, Pak Bayu, jadi gini, OSMB PKBJJ, kita disuruh mengerjakan ya, setelah kita ikuti materinya, kita wajib mengerjakan si layar, ada kuis-kuisnya. Nah, lebih cepat lebih baik, karena apa? Setelah teman-teman melalui proses, misalnya OSMB, teman-teman bisa mendownload sertifikatnya. Ya, di akhir itu ada sertifikat OSMB, ada sertifikat PKBJJ, dan sertifikat-sertifikat ini berguna untuk dipakai nanti pada saat kelulusan karena menjadi pendamping juga ya untuk kelulusan ya kalau intinya bahwa teman-teman sudah mengikuti pelatihan ini. Nah, sampai kapan? Secepatnya. Jangan tanya berakhirnya kapan, tapi begitu selesai dari tempat OSMB, kalau kita sudah capek karena pulangnya jam 4 sore, jam 5 sore, bikin komitmen besok harus dibereskan si layarnya sehingga apa teman-teman bisa bisa untuk mendapatkan sertifikatnya dan kemungkinan nanti saya lihat ya seperti apa ya kalau tidak salah bahwa itu juga mempengaruhi nanti pada saat kita proses kelulusan untuk penjaringannya. Gitu. Baik, Bu Yudit, terima kasih banyak untuk jawabannya. Ada satu lagi Bu dari Yani. Izin bertanya Bu, setelah menyelesaikan Tuton dan sedang menunggu UAS, mau bertanya apakah aplikasi Tuton e-learning dihapus atau tidak Bu, karena buat evaluasi belajar ulang nantinya. Ya, baik. Ya, biasanya begitu memasuki semester baru,
pihak DTD ya, Direktorat Data ya, itu langsung langsung ya Mbak Rizky ya, kita langsung dibersihkan ya, karena untuk dipersiapkan untuk mata kuliah semester selanjutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, mumpung sekarang masih dibuka, langsung diunduh-unduh saja atau di screenshot bagian-bagian yang ingin tetap teman-teman pakai untuk pembelajaran nanti. Saya sekalian jawab yang pertanyaan selanjutnya Mbak Rizky ya. Untuk penilaian UAS perhitungannya bagaimana ya? Misalnya nilai UAS minimal 30% itu nilainya apa? Nah, kalau gini teman-teman, untuk perhitungannya, kalau mata kuliahnya itu tutorial online, itu bobotnya 30% ya. Berarti 30% dari tutorial online, 70% dari nilai ujian akhir semester. Nah, namun misalnya 100% nilai tutorial online. 100% nilai tutorial online itu kan terdiri dari kehadiran dan pengerjaan tugas ya, 100%-nya. Berapa persen ya? 60% tugas ya, 40%-nya itu keaktifan ya, kalau tidak salah gitu ya Mbak Reski ya. Nah, totalnya 100%. Nah, 100% nilai tutorial online ini, 100 nilai tutorial online ini bisa kita nikmati apabila ujian akhir semester seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, bahwa minimal 30% itu soal kita berhasil jawab benar, atau kalau skor 0 sampai 100 maka skornya minimal skor 30, baru 40% nilai tutorial online bisa ditambahkan ke nilai akhir. Ya, kalau misalnya bobotnya 40-60, maka 40% dari tutorial online, 60% dari ujian akhir, atau 30% dari tutorial online, 70% dari ujian akhir. Gitu ya Mbak ya. Tapi itu syarat ketentuan berlaku bahwa minimal harus 30% atau 30% dari soal itu kita berhasil jawab benar. Ya, betul Bu. Jadi memang harus kita ada effort juga di ujiannya, baru nilai tutorial itu bisa membantu nilai akhir kita. Selanjutnya Bu, ada dari Widya Widartika UT Bandung. Izin bertanya Ibu, pada saat pelaksanaan UTM, alat tulis apa yang harus dibawa dan pelaksanaannya itu berbentuk tulisan ganda atau esai ya Bu? Mohon penjelasannya. Ya, baik. Alat tulis yang pasti kita harus bawa bolpen sama pensil sama penghapus rautan ya, karena kalau teman-teman lihat di KTPU, kalau ujiannya itu 90 menit itu berarti bisa pilihan ganda ya, bisa juga esai. Lihat kalau esai 90 menit berarti kita online ya. Teman-teman lihat apakah 90 menit. Nah, kalau pilihan ganda berarti kita ada lembar jawaban yang harus kita hitam-hitamin. Nah, itu biasanya menggunakan pensil. Kemudian untuk pernyataannya menggunakan bolpen, untuk tanda tangan dan lain-lain menggunakan bolpen. Jadi, bawa saja bolpen, pensil, rautan pensil, dan penghapus. Ya. Nah, pelaksanaannya ya, nanti bisa lihat KTPU ya, apakah dia pilihan ganda, objektif, atau esai. Itu biasanya ada di kartu tanda peserta ujian. Menyambung nih Bu, ke pertanyaan berikutnya dari Rama UT Purwokerto. Berapa sih jumlah PG dan esai pada saat UAS? Bagaimana bobot penilaian untuk soal PG maupun esai pada saat UAS? Dan apakah mahasiswa akan mendapatkan transparansi mengenai nilai tuton dan UAS dari pihak prodi? Iya, jadi untuk jumlah soal ya, kalau pilihan ganda itu berapa pastinya kami tidak tahu ya, karena kan itu tergantung dari pusat pengujian bagaimana merakit soal tersebut ya. Tapi kalau itu mata kuliahnya sulit ya, mata kuliah sulit itu jumlah, kalau pilihan ganda itu antara maksimal itu 30 ya, kalau tidak salah 30 sampai 35. Kalau dia sedang 35 sampai 40 atau 45. Kalau dia muda bisa sampai jumlahnya sampai 40 sampai 50 atau bahkan mungkin 60 butir soal. Kalau esai tergantung kembali dari si pengampu atau dosen yang membuat soal. Mungkin bisa 3, 4 atau mungkin 5 jumlah soalnya. Nah, apakah transparansi? Nah, kalau teman-teman untuk nilai tuton kan bisa diakses masing-masing ya. Jadi
teman-teman bisa tahu nilai tutornya. Kalau UAS, pada saat teman-teman menempuh ujian live proctoring, ujian online, itu nilai UAS yang untuk objektif itu langsung muncul. Jadi teman-teman langsung mengetahui saya mendapatkan berapa banyak soal saya jawab benar dari berapa banyak butir soal yang ditanyakan. Jadi langsung tahu. Tapi kalau ujian tatap muka, teman-teman bisa menghubungi UT daerah untuk dibantu. Mengapa saya mendapatkan nilai rendah dan lain-lain. Jadi akan diberikan jawaban dan diberitahu oleh UT daerah nilainya kenapa dapat nilai rendah dan lain-lain. Ya. Baik, terima kasih Bu Didit. Jadi memang transparansi itu ada ya dan bisa dipertanyakan gitu, bisa dipertanggungjawab. Bisa ditelusuri juga. Oke, selanjutnya dari Pak Didit Wijaya UT Malang. Pertanyaannya kebetulan saya maba UT semester ganjil ini Bu. Untuk OSMB itu jangka berapa dari kita registrasi semester dan apakah wajib offline, apa bisa online juga dan apakah wajib pakai alma mater? Terima kasih. Ya, baik Pak Didit. Untuk OSMB biasanya ya kalau kita registrasi di semester ganjil berarti Juni Juli ya. Juni Juli biasanya OSMB itu akan mulai dilaksanakan tuh antara Agustus sampai berakhir di Oktober atau September. Itu untuk OSMB. Nah, apakah wajib offline? Tergantung dari UT daerahnya ya. Apakah di Kota Malang dilaksanakan offline di suatu lokasi atau di suatu ballroom atau ruang pertemuan, ataukah juga ada online-nya. Kalau kami di UT Kupang, kami laksanakan dua skema, offline dan online. Nah, online ini untuk menjaring yang tidak bisa datang secara offline. Gitu, Pak. Jadi nanti tergantung dari UT daerah setempatnya. Apakah wajib pakai alma mater? Nah, itu juga kembali ke aturan main dari UT daerah setempat, Pak. Baik, terima kasih Bu Yudit. Jadi Pak Didit silakan nanti bisa berhubungan ya dengan pihak UT Malang seperti itu untuk koordinasi terkait ASMB-nya. Selanjutnya ada dari Sela, Bu. Untuk bisa lulus dengan predikat cum laude, berapa IPK minimal yang harus dicapai per semesternya? Wah, ini udah motivasi banget nih, Bu. Mau cum laude. Cum laude ya, cum laude itu kalau di katalog kita berapa? IPK 3,76 ke atas ya, Mbak ya. Ya, benar ya. Minimal 3,76, Mbak. Atau 3,8, Mbak Rizky ya. Saya juga tidak terlalu ingat yang bobot penilaian. Mungkin teman-teman prodi bisa bantu. Punten Ibu, di 3,5 itu sudah bisa komplek dan bisa memaintain ya biar nilainya di atas 3,5 terus selama setiap semester. Ya, sudah terjawab ya Mbak Sela ya. 3,5 minimal setiap semesternya. Baik, terima kasih Ibu dan Mbak Sela. Selanjutnya dari Mbak Rina, Ibu Rina dari UT Jakarta. Terkait soal pada mata kuliah yang diujikan, bagaimana kami sebagai mahasiswa tahu kalau mata kuliah tersebut sulit atau mudah? Terima kasih Bu. Ya, untuk kategori mata kuliah sulit atau mudah itu apakah kita punya dari prodi Mbak untuk di-share ke mahasiswa atau tidak? Tapi kalau misalnya tidak ada pun, teman-teman bagaimana kita tahu? Nanti itu biasanya pada saat setelah ujian akhir semester kalau kami UT daerah, kami bisa men-trace di hasil nilai teman-teman, apakah itu tergolong sulit atau mudah gitu mata kuliah tersebut. Tapi mungkin bisa dibantu dari pihak prodi untuk terkait dengan penggolongan mata kuliah pada mahasiswa ya Mbak Resi. Ya baik, terima kasih Bu. Mungkin yang ini bisa dibantu Pak Agustri untuk menjawab terkait penggolongan mata kuliah. Tingkat kesukaran mata kuliah. Jadi untuk tingkat kesulitan itu memang adanya masih ada di ujian, Mbak. Jadi kalau kita pas finalisasi, kita akan tahu apa tentang kategori dari mata kuliah.
Ya, dan itu biasanya memang tadi setuju. Jadi kalau untuk mata kuliah yang susah, yang dikatakan sukar, itu otomatis bobot atau jumlah soal itu antara 30 sampai 35. Kalau sedang antara 35 sampai 40. Kalau yang untuk yang mudah itu ada yang 45, ada yang 50 atau bahkan 60. Itu Mbak. Dan biasanya gini teman-teman, ketika ujian ada hasil akhir ya. Jadi ujian itu akan melihat tentang apa rata-rata nilai. Jadi ketika untuk penilaian itu biasanya kita ada ada grade, terus ada yang buat di bawahnya. Jadi ketika teman-teman yang nilainya itu jumlah lulusnya itu ya itu sedikit, otomatis akan diturunkan grade-nya. Yang tadinya nilai lulusnya eh, 80, nilai lulusnya itu eh, 55, tapi karena yang nilai itu lebih banyak, yang nilai di bawah banyak, otomatis akan diturunkan dan dilihat juga nilai atas, nilai tertingginya berapa. Umpamanya nilai untuk dapat A itu kan eh, 80. Ternyata dari mata kuliah itu yang dapat tertinggi nilai adalah hanya 70. Ya. Otomatis grade penilaiannya turunkan. Yang tadinya 70 itu B bisa menjadi A. Seperti itu. Dan otomatis nilai yang di bawahnya juga akan ikut. Yang tadinya batas minimal lulusnya itu 55 bisa menjadi 50 atau bahkan 45. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Pak Guspri untuk penjelasannya. Selanjutnya dari Ibu Naza penasaran. Izin bertanya Ibu, kalau wisuda di UT Pusat itu syaratnya apa saja? Silakan Ibu. Ya, jadi untuk ikut wisuda di UT Pusat itu tidak ada syarat ya Mbak ya, Mbak Nasa ya. Semua mahasiswa berhak untuk ikut wisuda di UT Pusat. Namun yang harus diingat bahwa karena kita ini kan all Indonesia ya, tidak hanya Serang saja, tapi seluruh provinsi ada di dalamnya, maka dibagilah kuota-kuota per UT daerah ya. Jadi pastikan Mbak Nasa mendaftar di Serang sebelum kuotanya terpenuhi. Karena kalau sudah terpenuhi kuotanya, maka pasti Mbak tidak akan bisa di pusat, tapi nanti di wisudanya di UT daerah. Jadi boleh, siapa saja boleh, tidak ada syarat selama kita memenuhi kuota dari pembagian untuk UT daerah masing-masing. Ya, Mbak. Baik, terima kasih Bu. Untuk kuotanya ini ada jumlah tertentu tidak? Ya, dari UT Pusat sudah membagi, misalnya Serang misalnya ya, Serang dapat 200 mahasiswa, Kupang 150 itu sudah ditentukan untuk setiap kota per UT daerah. Jadi teman-teman mahasiswa harus cepat-cepatan untuk mendaftar ya, mengisi link mengikuti. Jadi siapa cepat biasanya dia yang dikirim ke pusat gitu. Bisa ke pusat. Jadi seperti war tiket nih Bu, untuk wisuda seperti itu. Ya benar Oke. Mbak. Baik, semangat ya Mbak Naza. Ditunggu wisudanya di UT Pusat. Baik teman-teman, di kolom chat itu ada link absensi untuk kegiatan kita hari ini. Silakan diisi. Ditunggu sampai 1 jam setelah acara berlangsung. Kira-kira sudah jelas apa belum nih? Atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Mumpung ada Bu Yudit, ada Pak Guspri di sini. Oh, ada lagi nih Bu dari UT Bandung, dari Pak Sugi. Mohon izin bertanya Ibu, apakah di universitas terbuka ada sistem perbaikan nilai jika nilai hasil UAS kurang memuaskan? Mohon maaf saya belum menyimak dari awal pembahasannya. Terima kasih. Ya, baik. Kita ada remedial ya untuk nilai-nilai yang tidak memuaskan, tapi tentunya skemanya yang untuk ujian online. Nah, ini untuk terkait remedial, silakan Pak Sugi bisa menghubungi UT Bandungnya. Karena nanti setelah momen ujian berakhir, akan kita masukin momen untuk ujian remedialnya.
Nah, mata kuliah apa saja yang bisa ada remedialnya juga bisa dapatkan informasinya dari UT daerah setempat. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Jadi langsung saja ke untuk daerahnya masing-masing. Baik, teman-teman. Sekiranya sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa foto bersama dulu. Bisa Ada sih, Oh ya, baik, Pak. tambah sedikit. Oh iya, baik. Silakan, Tambah Pak. sedikit. Baik. Untuk teman-teman itu tadi ada beberapa mahasiswa baru ya yang sudah registrasi. Nah, jadi begini teman-teman. Perlu diingat bahwa di universitas terbuka itu kan mengandalkan pada basicnya adalah belajar mandiri. Ya, jadi ketika teman-teman sudah registrasi dan sudah mendapatkan PMB, nah itulah mulai teman-teman belajar. Jadi mulai belajar tidak menunggu waktu tutorial. Ya, tutorial hanya bantuan belajar dan itu hanya waktunya 8 minggu. Nah, untuk yang waktu sisa yang dari sekarang sampai waktu tutorial, teman-teman itu adalah belajar mandirinya. Jadi kalau teman-teman semakin cepat registrasi, otomatis waktu belajar mandiri akan semakin banyak. Ya, nah, jadi kalau teman-teman udah registrasi sekarang, otomatis yang seharusnya itu kan teman-teman ada 16 minggu. Nah, ada teman-teman diberikan keuntungan karena registrasi awal. Jadi mempunyai waktu 20 minggu. Nah, silakan dimanfaatkan untuk belajar mandiri. Jangan menunggu tutorial. Tutorial itu bukan kuliah, ya. Tutorial adalah bantuan belajar. Jadi intinya teman-teman sudah mulai belajar. Dosennya dosen di UT itu adalah ya, BMP-nya itu adalah dosen, ya. Tutor hanya sebatas untuk membantu ketika teman-teman mengalami kesulitan dalam belajar. Itu Mbak Rizky. Terima kasih banyak, Pak, atas penjelasannya yang komprehensif. Jadi, betul sekali ya, teman-teman, khususnya untuk yang baru nih. Jadi, tutorial online itu hanya salah satu eh, alat gitu ya, skema untuk membantu teman-teman belajar. Selebihnya memang diharapkan teman-teman bisa belajar mandiri sebelum tutorial itu berlangsung. Selain tutorial online juga ada tutorial tatap muka dan ada juga tutorial webinar gitu. Oh, ada pertanyaan lagi nih dari kolom chat dari Misri Yulianti. Mungkin Pak Agustri bisa menjawab. Di Tuton saya baru dinilai diskusi satu, yang lainnya belum. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Silakan, Pak. Jadi ini teman-teman silakan menunggu dari itu akan ada batas waktu untuk penilaian tutor. Dan otomatis nanti sebelum sebelum ujian nilai keluar sebelum ujian otomatis sudah akan dinilai semuanya. Ya, jadi silakan kami sudah membantu para tutor untuk segera melengkapi penilaian baik itu diskusi maupun tugas. Itu Mbak. Oke. Baik, Pak Agustri. Terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan semua bisa dinilai dengan tepat waktu ya sebelum ujian dimulai seperti itu. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman, sebelum acara ini ditutup, sekiranya ada yang dapat open cam, gitu, kita akan foto bersama, yang akan dipandu oleh Mas Deka. Baik, Mbak Widya. Ditunggu ya, teman-teman. Baik, saya mulai ya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, sudah Mbak Widya.
Baik, terima kasih Mas Deka. Demikian tadi paparan materi dan juga diskusi tanya jawab kita hari ini mengenai tips dan trik menghadapi ujian seperti itu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua kami hari ini, Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa dimanapun teman-teman berada. Saya selaku MC memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam acara kita pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rizky, Terima kasih. teman-teman Kodim, Pak Ansri. Terima kasih banyak. Bu Terima kasih Yuyun Mbak dan Pak Judit. Yusri. Sama-sama. Izin live ya Mbak ya. Ya, Bu, silakan.